Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 296. 296. Yang pakai cetakan kita nomor 79. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Thumma aqulu ba'da hadhil jumlati tayaqquz min raqdatika ayyuhar rajulu fi hadhil aqobati wa illa kunta minal khosirina. Thumma aqulu ba'da hadhil jumlati. Kemudian aku katakan sesudah penjelasan ini, tayaqquz min raqdatika. Bangunlah dari tidur lelapmu. Ayyuhar rajulu, wahai jamaah sekalian, fi hadhil aqobati, di dalam tingkatan ini, wa illa kunta minal khosirina. Kalau kalian tidak bangun, kalian tergolong sebagai orang yang rugi. Fa inna hadhil aqobata asyaddu wa asyaqqu wa amarru wa adarru aqobatan istaqbalatska fi hadhihi tariqi id tantahi tamaratu kulli ma madha minal aqobati. Fa inna hadhil aqobata karena sesungguhnya tingkatan ini asyaddu, lebih sulit, wa asyaqqu, lebih berat, wa amarru, lebih pahit, wa adarru, dan lebih berbahaya. Istaqbalatska fi hadhihi tariqi, yang menghadangmu di dalam perjalanan ini. Karena tingkatan ini tingkatan yang lebih berat, lebih sulit, lebih pahit, dan lebih berbahaya dalam perjalanan kita menuju Allah. Id tantahi tamaratu kulli ma madha minal aqobati. Karena ini menentukan buah semua yang sudah kamu lakukan dari yang sudah kamu lalui dari tingkatan-tingkatan sebelumnya.
tingkatan qawadih ini penentuannya. Apakah perbuatan yang kita kerjakan bernilai atau tidak? Penentuannya di sini adanya. Fa in salimta ghanimta warobihta. Jika kamu selamat, kamu akan mendapatkan ghanimah dan keuntungan. Wa in kanatil ukhra faqad dha'as sa'yu kulluhu wa khabal amalu wa batalal umru. Jika hal lain yang terjadi, faqad dha'as sa'yu kulluhu, maka sia-sialah perjalananmu semuanya. Wa khabal amalu, dan pupuslah harapanmu. Wa batalal umru, dan terbuanglah umurmu. Udah tuh, jelas. Apa kiai nambahin kiai? Belum. Semua tingkatan yang kita lalui, penentuannya di tingkatan ini. Tingkatan cacat dalam ibadah yang isinya ujub dan riya. Penentuannya di situ. Kalau kita bisa terhindar dari dua sifat itu, insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan yang amat besar. Tapi kalau yang terjadi malah sebaliknya, amal kita penuh dengan riya dan ujub, maka dha'as sa'yu kulluhu. Semua tingkatan yang kita laluin, perjalanan kita dari awal sampai ngerjain ibadah, itu sio-sio semua. Dari awal kita tobat, kita belajar, kita kalahkan rasa malas di diri kita. Semua rintangan-rintangan, mau itu dari bini, keluarga, kerjaan, semua kita bisa kalahkan. Pas udah ngerjain, ada riyanya, ada ujubnya. Maka dha'as sa'yu kulluhu. Sia-sialah perjalananmu semuanya. Tumma sya'nu kulluhu an qadijtama'a fi hadhil aqabati hahuna thalathatu umurin. Kemudian keadaan semuanya bahwa terkumpul di dalam tingkatan ini tiga permasalahan. Hiya annal amro daqiqun jiddan wal gubna syadidun wal khotoro azizun. Yaitu bahwasanya permasalahannya sangat halus, sangat samar. Wal gubna syadidun, kerugiannya sangat banyak. Wal khotoro azizun, dan kekhawatirannya, resikonya amat besar. Ujub dan riya itu udah dua-duanya halus banget. Susah bedainnya, susah ngenalinnya. Udah gitu kerugiannya kagak main-main. Perbuatan yang tadinya bisa bernilai 1000 jadi tinggal 10. Udah itu resikonya besar. Amma dikotul amri. Adapun halusnya permasalahan terkait ujub dan riya. Fa inna majariyar riya'i wal ujubi fil a'mali daqiqatun khafiyatun bil ghayati. Fala yakadu yatanabbahu lidzalika illa kullu nihririn fi amrid dini basirin yakzonil qalbi mutaharrizin.
Wa anna yattali'u alaihil jahilul la'ubu wal ghafilun na'umu. Karena sesungguhnya munculnya riya dan ujub dalam perbuatan seseorang itu amat halus dan sangat samar munculnya. Kadang-kadang orang yang riya sendiri nggak tahu bahwa dia lagi riya. Orang yang lagi ujub sendiri dia nggak sadar bahwa dia lagi ujub, saking samarnya. Kan kalau diaru-aruin marah dia ngomong, perasaan gue udah ikhlas banget. Perasaan Bang Hendrik. Nggak sadar bahwa dia lagi riya, nggak sadar bahwa dia lagi ujub. Apa? Ya emang kagak ada yang niat Bang Rup, iluk mau. Lah kalau niat mau udah ketahuan banget itu mah danta riaknya. Emang niatan pengen dikasih lihat orang lain. Ini mau udah berusaha ikhlas pun kadang-kadang masih muncul juga riya di hatinya. Fala yakadu yatanabbahu lidzalika illa kullu nihririn fi amriddini. Maka yang bisa menyadari hal itu semua hanyalah orang-orang yang cerdas, cerdik pandai di dalam masalah agama. Basirin, yang melek matanya. Yakzonil qalbi, yang sadar hatinya. Mutaharrizin, yang selalu menjaga dirinya. Wa anna yattali'u alaihil jahilul la'ubu wal ghafilun na'umu. Sedangkan orang jahil yang dungu dan orang lalai yang terlelap tidak akan bisa melihatnya. Saking alusnya riya. Sampai jarang orang yang sadar kalau dia lagi riya. Ujub juga begitu, sama. Kiai nambahin Kiai. Iya, yang mana Kiai? Ini masalah riya dan ujub. Hmm. Bagaimana caranya biar supaya kurang ujub dan riyanya? Iya. Ya kayak kemarin yang udah dicontohin semua bareng-bareng. Kita sering-sering omelin hati kita. Kita sering-sering ajak ngobrol diri kita. Ngapain sih kita pengen dilihat sama orang? Kalaupun kita lihat orang, kita nggak dapat apa-apa kok. Ngapain sih pengen dipuji orang? Caranya dipuji juga kita nggak bakal jadi kaya, nggak bakal jadi gemuk. Jadi ngapain sih? Salah satu caranya begitu guys. Kita ajak ngobrol diri kita begitu. Apalagi yang kemarin tuh. Ngapain sih kita bangga-banggain amal ibadah kita pakai ujub segala. Padahal kalau dihitung-hitung anugerah Allah dibanding sama yang kita kerjain belum seberapa. Enggak sebanding. Ngapain kita pakai ujub? Toh semua perbuatan kita Allah yang gerakin.
Jadi kita sering ajak ngobrol diri kita. Pakai contoh-contoh yang kemarin. Ditambah lagi memang selalu kita kerjakan amal ibadah itu sesuai tuntunan. Jadi mau itu sepi kita kerjain sesuai tuntunan. Mau itu rame kita kerjain ya sesuai tuntunan. Jadi buat nepis riaknya begitu. Kan kalau lagi rame, sholat kita rapi, kita dipuji orang, emang biasanya saya begini, di rumah gue begini. Jadi begitu guys. Itu salah satu caranya. Kalau enggak begitu, ya sampai kapanpun masih sulit membuang sifat riya di diri kita. Sambil tentunya kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya dan ujub. Enggak ada lagi caranya. Karena hati ini milik Allah, Allah yang ngendaliin. Amat mudah bagi Allah buat menjauhkan sifat riya dan ujub dari hati kita. Makanya kita mohon aja kepada Allah sambil terus mengerjakan ibadah sesuai tuntunan. Caranya begitu guys. Dari kemarin kita ngaji udah berapa pertemuan, nggak ada cara yang lain. Paling cuma itu doang, ngomelin diri kita sendiri. Pakai contoh-contoh seorang raja gitu. Itu caranya, cara buat membuang sifat riya. Udah tuh. Jadi paling begitu ya, cara buat membuang sifat riya begitu caranya. Walaqad sami'tu ba'da ulama'ina rahimahumullahu binaisaburi yahki anna ata'an as-sulami rahimahullahu nasaja tauban fa'ahkamahu wa hassanahu jiddan thumma hamalahu ila suqi fa'aradahu fastarkhosahul bazzazu wa qala inna fihi uyuban kaita wa kaita fa akhadahu ata'un wa jalasa yabki bukaan syadidan. Kita potong dulu. Walaqad sami'tu, aku pernah mendengar sebagian ulama kita rahimahumullah yang tinggal di kota Naisabur menceritakan bahwasanya Imam Atha As-Sulami rahimahullah nasaja tauban, beliau menjahit pakaian, fa'ahkamahu, kemudian beliau rapikan pakaian itu dan beliau hias pakaian itu. Thumma hamalahu ila suqi, kemudian dia membawanya ke pasar. Fa'aradahu, maka dia jembreng. Dijembreng ya? Apa Bang Hendrik? Dipajang. Maksud dijembreng Bang Hendrik? Lalu dia tawarkan ke tukang kain. Al-Bazzazu, ke tukang kain. Bang, ini baju jahitan saya beli bang. Ada mereknya, Benjes Collection. Waqala, dan tukang kain itu bilang, inna fihi uyuban kaita wa kaita. Wah, ini banyak kekurangannya ini pakaian.
Inna fihi uyuban kaita wa kaita. Sesungguhnya di dalamnya banyak terdapat cacat. Yang ini, yang itu. Kaita wa kaita. Jahitannya kurang lempeng. Kancingnya beda-beda. Apa kong? Banyak cacatnya ini, jahitan. Fa'akhalahu ata'u. Dengar jawaban tukang kain, itu pakaian diambil lagi sama Imam Ato. Wajalasa, dia duduk dah. Yabki bukaan syadidan. Dia nangis. Sejadi-jadinya. Fanadimar rajulu ala dalika. Ngelihat Imam Ato nangis, itu tukang kain nyesel. Fanadimar rajulu ala dalika. Tukang kain nyesel ngomong begitu. Waja'ala ya'tadiru ilaihi. Dan mulailah dia meminta maaf kepadanya. Jadi nangis ya, maafin saya bang ya. Bawa pakaian udah jahit. Udah dijahit, dibikin rapih, dibikin bagus, dihias. Begitu tawarin, tahu-taunya banyak cacatnya. Wa yabdulu lahu fi tamanihi ma yuridu. Dan dia memberikan harga sesuai yang diinginkan Imam Ato. Dan nih bang, saya bayar dah nih. Bajunya mana sini? Saya ambil. Kesian bisa penangis. Aku capek-capek jahit banyak. Agak mau dibeli. Pak Hendrik. Bukan tangan adik sebelah, Kong. Tangan adik sebelah. Ada yang kancingnya di kanan, bukan di kiri. Dulu itu dulu. Cerita dulu itu. Lagi bikin seragam Nurul Asror. Karena kesian dibeli juga dah. Kesian orang udah capek jahit, dibeli juga. Wa yabdulu lahu fi tamanihi ma yuridu. Dan dia memberikan harga sesuai yang diinginkan Imam Ato. Faqala Ata'un. Maka Imam Ato berkata, laisa dzalika ma tazunnu. Ini tidak seperti yang kamu sangkakan. Innama ana amilun fi hadhis sona'ati. Sesungguhnya saya ini udah lama bekerja di pekerjaan ini. Ya udah pengalaman dah jadi tukang jahit. Udah bertahun-tahun. Wa qad ijtahadtu fi ihkami hadha thawbi. Aku sudah bersungguh-sungguh merapikan pakaian ini. Wa islahihi, memperbaikinya. Wa tahsinihi, dan menghiasnya. Hatta la yujada bihi aibun. Sehingga tidak terdapat padanya satu cacat pun. Falamma uridu alal basiri bi'uyubihi. Azhara fihi uyuban kuntu anha ghafilan. Tapi ketika dihadapkan kepada orang yang mengetahui tentang cacat-cacat pakaian, azhara fihi uyuban, barulah tampak cacatnya. Kuntu anha ghafilan, yang aku sebelumnya lalai dari cacat itu. Fa kaifa a'maluna hadhihi. Lalu bagaimana amal perbuatan yang sudah saya kerjakan? Idza uridat godan 'ala Allahi subhanahu. Jika nanti dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kam yabdu fiha minal uyubi wan nuqsani. Berapa banyak cacat dan kekurangan yang akan muncul di dalamnya.
alladzi nahnul yauma anha ghafiluna. Yang sekarang ini kita lalai terhadap semua cacat dan kekurangan itu. Udah tuh. Udah siap. Jadi nangisnya bukan karena bajunya nggak mau dibeli Bang Hendrik. Nangisnya karena dia ngerenung. Lah genengan. Saya udah berusaha keras buat bikin pakaian yang cakep. Kata saya mah udah kagak ada cacatnya pisan. Pas di hadapan orang yang paham, genengan banyak cacatnya. Apalagi ibadah saya. Yang nanti dihadapkan ke hadapan Allah. Yang tahu semua kekurangan kita. Lalu berapa banyak ntar cacatnya. Nangisnya begitu. Bukan gara-gara bajunya kagak dibeli. Udah tuh, jelas. Sesat diri nambahin. Kiai nambahin Kiai. Lah ya Imam Atok aja begitu, apalagi kita Kiai begitu. Nah kita mau sadar betul bahwa ibadah kita banyak kurangnya. Sholat kita khusyuknya masih belum ada. Ngerjainnya masih buru-buru. Bacaan Fatihahnya, bacaan rukun-rukunnya masih belum fasih sesuai tuntunan. Kita mah sadar betul masih banyak cacat di dalam ibadah kita. Lah terus ibadah yang model kayak begitu kita mau riain. Kita mau pertontonkan buat orang. Ngarepin dipuji. Lah dari mana jalurnya? Kita mau bangga-banggain. Apa Kiai? Ya malu kudunya makan begitu. Kita kadang-kadang nggak sadar gitu. Padahal ibadah kita banyak kurangnya. Tapi masih mau kita riain juga. Yang harusnya malu. Dia udah pede buat bilang, ini pakaian saya nih, jahitannya cakep nih, cakep. Buat yang paham mah, kagak ini masih banyak cacatnya. Kurang rapi jahitannya. Apa Budin? Wa an ba'dis solihina qala, dari sebagian orang solihin beliau berkata, kuntu lailatan fi waqtis sahari fi ghurfatin li syari'atin aqra'u suratat Toha. Pernah satu malam di waktu sahur aku berada di kamarku yang di pinggir jalan. Fi ghurfatin li syari'atin, aku berada di kamarku yang adanya di pinggir jalan. Aqra'u surata Toha. Aku membaca surah Toha. Kayak kita dah nih, ngaji di pinggir jalan gitu kan. Aku pernah di waktu sahur baca surah Toha di kamar yang adanya di pinggir jalan. Falamma an khotamtuha ghafautu ghafwatan. Ketika aku menghataminya, menyelesaikan surah Toha itu, tiba-tiba aku terserang kantuk. Langsung ngantuk tiba-tiba. Faro'aitu syakhson nazala minas sama'i biyadihi sahifatun. Maka aku lihat ada satu sosok yang turun dari langit. Di tangannya ada sebuah buku. Fanasyaroha baina yadayya. Lalu dia buka buku itu di hadapanku. Fa'idzan fiha suratu Toha. Maka tiba-tiba di dalamnya ada surah Toha.
Wa idzan tahta kulli kalimatin asyru hasanatin mutbatatin. Dan di bawah setiap kalimat terdapat 10 pahala. Pahala 10 kebaikan yang tercatat di situ. Illa kalimatan wahidatan. Kecuali satu kalimat. Surah Toha dari awal sampai akhir setiap kalimatnya di bawahnya ada catatan ini 10 kebaikan, 10 kebaikan. Kalau kayak sekarang Al-Quran yang di bawahnya ada terjemahnya begitu. Satu kata bawahnya ada artinya, satu kata lagi ada artinya. Tiba-tiba ada satu kalimat yang gak kecatat. Fa inni ra'aitu makanaha mahwan. Aku lihat itu tempatnya ada bekas hapusan. Walam aro tahtaha syai'an. Dan aku tidak melihat di bawahnya ada ketetapan 10 kebaikan. Fakultu, maka aku berkata, wallahi laqad qara'tu hadhil kalimata. Demi Allah, ini kalimat ini udah saya baca tadi. Nggak kelewat. Kali kalau kayak Bang Hendrik mah, emang zikir bentar gue banyakan yang kelewat kan gitu. Langsung zikir cuma 100 ya, orang 1000 udah 100. Kelewat. Pules. Sampai sumpah dia demi Allah. Ini tadi kalimat satu saya baca ini, enggak kelewat, enggak. Wala arolaha tawaban, tapi kok saya enggak lihat ada pahalanya. Kok enggak ada pahalanya ini saya lihat. Wala aroha utbitat, dan saya tidak melihat itu tercatat di buku ini. Faqala syakhsu, maka orang itu berkata, sodakta, iya kamu benar. Qad qara'taha, kamu emang baca kalimat itu. Wa katabnaha, kami juga tadi udah nulis, udah nyatet kalimat yang kau baca itu. Illa anna sami'na munadiyan min kibalil arsy, kecuali kami mendengar ada suara yang memanggil dari arah arsy. Umhuha wa asqitu tawabaha. Hapuslah kalimat itu dan hilangkan pahalanya. Famahaunaha. Karena ada perintah seperti itu, kami hapuslah kalimat itu. Qala fabakaitu fi manami. Orang soleh itu berkata, maka aku menangis dalam tidurku. Wa qultu, dan aku berkata, lima fa'altum dzalika. Kenapa kalian lakukan yang demikian itu? Kok bisa kalimat yang udah saya baca kalian hapus dan kalian hilangkan pahalanya? Kok bisa? Kenapa? Apa alasannya? Qalu, mereka berkata, marra rajulun. Pas kamu lagi baca kalimat ini, ada orang lewat. Farafa'ta sautaka li ajlihi. Lalu kamu kencengin suaramu karena orang itu. Lagi baca Quran, ada orang lewat. Dia kencengin suaranya kan. Pas lebah kalimat itu yang dia baca. Fadhahaba tawabuha. Maka langsung hilanglah pahalanya. Apa Ustaz? Lah kagak, ini mah bukan lagi baca sepi-sepi, tahu-tahu orang lewat dikencengin. Kita mah kebanyakan bukan begitu. Emang lagi pas disuruh jadi imam, sengaja bacanya dicakep-cakepin kan. Cangkoknya dibikin banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Semasjid yang denger. Bukan satu orang doang yang denger. Begitu.
Lah bukan hilang lagi pahalanya, bukan. Kopong bisa. Ini timbang gara-gara kencengin suara dikit. Karena sadar ada yang lewat, dia kencengin suaranya dikit. Biar didengerin sama yang lewat. Segitu doang. Langsung pada haba tawabuha. Hilang pahalanya. Cuma pas lembangan kalimat itu doang, pas dia kencengin doang. Yang lain mah ada. Abang Hendrik. Hah? Lah emang kerjaan kita semua, begono. Abang Hendrik. Ahor. Nah iya, makanya baca Qur'annya juga saat-saat tertentu doang. Lagi Ramadan, wah biasanya baca Quran di speaker nih, baca Quran di speaker. Di rumah mah kagak baca. Hah? Lagi di kuburan baca Quran, di rumah mah kagak begitu. Apa nih? Kita udah sering nemuin kan kenapa pas lagi zuhur sama asar mah itu imam rada cepet begitu, pentang-pentang kagak ada suaranya. Giliran maghrib sama isya sama subuh yang ada suaranya lah jadi lama, itu rada lamaan sholatnya. Emang kesempatan kalau maghrib isya subuh buat action suaranya kan gitu, biar ketahuan cakepnya. Kalau zuhur sama asar nggak ada suaranya. Apa Ridwan? Makanya beruntung Ustaz Satiri, suaranya begitu. Jadi nggak pakai action kagak. Apa yang mau diriain gitu, suara begitu. Kalau kata beliau mah kayak kebo beranak. Padahal timbang satu kalimat doang, pas lempengan orang itu lewat, dia kencengin suaranya. Pas baca satu kalimat itu. Yang lain mah ada pahalanya, pas lempengan dia kencengin suaranya, kagak ada pahalanya, hilang pahalanya. Hah? Dihapus, tadi udah dicatat. Apa Ridwan? Udah tuh. Hadihi. Maka seperti inilah penjelasannya. Lah gimana kalau emang satu surah semuanya emang diniatin biar kedengeran orang semua? Makanya kan tadi bedanya. Kalau di rumah mah kagak baca Quran pisan, giliran lebah begitu. Asal Ramadan banyak itu. Sebelum subuh dia tadarus dulu kan, nungguin subuh. Pakai speaker doang tapi nya. Kalau pas nggak kebagian nggak tadarus dia. Dan itu rata-rata kita begitu masih. Apa Ustaz? Lempengan jadi imam maghrib, isya, subuh, sengaja milih surahnya rada panjangan dikit. Biar bisa action. Kalau lagi zuhur sama asar mah tahu dah surah apa yang dibaca. Jangan-jangan cuma satu ayat, alif lam mim, Allahu akbar gitu. Wal asri sama inna atoina yang sama-sama 3 ayat. Apa Andi? Kalau lagi lempengan dapat
tugas di masjid, dateng gue pakai tahiyatul masjid dulu kan. Tahiyatul masjid, ntar qobliyah. Udah di rumah mah kagak. Makanya Bang Andi kalau qobliyahnya Jumatan doang, ada qobliyah Jumat. Kalau sampai 8 masih tahiyatul masjid juga. Tahiyatul lapangan itu Ustaz namanya. Udah tuh. Bisa kagak enak ya pada bangun kita masa duduk aja. Jadi ngikut juga dah qobliyah Jumat. Apa Mudin? Padahal kalau hari-hari biasa kagak pernah qobliyah dia. Apa Bang Erik? Protes? Enggak, saya mah. Orang masuk masjid yang udah khutbah kedua. udah mau kelar. Tadi ngerokok dulu di parkiran. Gitu. Jelas itu Kiai, nambahin enggak? Jatah imam. Ya artinya tadi Kiai. Makanya kondisi apapun kita tetap kerjakan sesuai tuntunan. Mau lagi jadi imam ya begitu, enggak jadi imam ya begitu. Tadi kalau kita kan kita bedain, lagi jadi imam mah baca surahnya sabihis sama hal ataka, giliran lagi sendirian baca surahnya kul ya kulhu, kan begitu. Lagi jadi imam mah sholatnya rada rapihan, begitu lagi sendiri mah sholatnya buru-buru, kan kita begitu. Meskipun nanti enggak semua ya, enggak semua kondisi ketika kita tampilkan apa yang kita kerjakan di hadapan orang itu enggak semuanya jelek. Gitu. Ada juga kondisi yang terhitungnya cakep juga, enggak semuanya jadinya. Iya tadi masalahnya, kenapa riya dan ujub itu sangat berbahaya? Karena munculnya itu sangat halus munculnya. Kita nggak tahu kapan munculnya itu riya dan ujub. Lah dia sendiri tadi orang soleh itu apa nanya, kok bisa apa yang saya baca dihapus lagi pahalanya? Berarti kan dia nggak sadar bahwa tadi lagi riya. Gitu. Cuma lempengan ada orang lewat, dia kencengin suaranya dikit kan gitu. Biar orang yang lewat denger. Timbang begitu doang orang. Nggak sadar bahwa dia lagi riya. Ya kayak pakaian tadi. Dia mah udah berusaha sebaik mungkin, serapih mungkin. Cuma di hadapan orang yang paham mah geningan banyak cacatnya. Kata dia mah yang ngerjain nggak riak pisan gitu. Cuma ngencengin suara dikit pas orang lewat, kagak riak doang, kagak riak pisan gitu. Cuma kata yang paham, riak itu udah hapusin pahalanya. Nah, bosan. Apa? Mau jawaban? Ini bukan jadi imam aja action mulu, apalagi jadi imam. Ini kan padahal dia sholat sendirian di rumahnya. Di kamar, cuma kebetulan kamar yang dia pakai baca Quran, kamar di pinggir jalan, kamar yang depan dah, yang di pinggir jalan.
Udah gitu pakai tahu ada orang lewat lagi. Sendalnya bunyi. Atau kalau sekarang mas orang knalpot ya gitu. Neng gitu ya. Meskipun nggak semua ya, nggak semuanya itu dianggap ria. Ada juga nanti bahasannya padahal dia sudah berusaha keras menyembunyikan perbuatan taatnya. Tapi orang-orang masih pada tahu. Padahal dia sendiri udah berusaha keras menyembunyikan perbuatannya. Perbuatan taatnya. Tapi orang-orang tiba-tiba pada tahu. Nah, dia meyakini bahwa itu memang Allah perlihatkan kepada masyarakat. Itu juga, itu enggak termasuk tuh. Itu dianggapnya hal yang terpuji kalau punya keyakinan begitu. Ya kan tadi, kalau emang biasanya begitu, bukan pas Jumatan doang, gitu. Nah, emang saya biasanya kalau sholat ya begini pakaian saya. Kagak ada niatan pengen dipuji orang, pengen dilihat orang. Emang biasanya begini. Makanya tadi, salah satu cara buat menghilangkan ria, ya kita kerjakan semuanya sesuai tuntunan. Ya saya mau pakai pakaian begini karena diperintah Allah. Bukan karena pengen dilihat orang. Saya pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban. Karena emang diperintah untuk mengenakan pakaian yang paling bagus ketika sholat. Bukan karena pengen dilihat orang. Tadi kuncinya, buat menghilangkan sifat ria, kita kerjakan semua ibadah kita sesuai tuntunan. Cuma kan jadinya, mau itu lagi rame-rame ya sesuai tuntunan. Mau itu sendiri ya sesuai tuntunan. Jangan sampai lagi ke masjid mah pakai jubah, pakai sorban, sampai nyengser. Begitu di rumah pakai kaos oblong. Begitu. Amor. Lagi ke masjid mah pakai jas. Sarungnya juga BHS. Nggak lagi di rumah. Mau pakai baju tangan pendek doang, itu yang jadinya kelihatan riaknya. Makanya dalam semua kondisi kita kerjakan semua ibadah sesuai tuntunan. Jadinya itu bisa terhindar dari ria. Nah, emang biasanya saya begini. Lagi sendiri ya zikir, lagi bareng-bareng ya zikir. Lagi sendiri ya bacanya sabihis, bareng-bareng baca sabihis, kan begitu. Lah terserah Bang Haji. Silakan aja. Itu kan memudahkan kita aja. Memudahkan kita agar setiap sholat itu yang kita baca nggak ganti-ganti kan, kagak bingung milihnya. Dan lagi pasti Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nyusun bacaan itu pasti ada sirnya, ada rahasianya. Udah tinggal baca aja. Kecuali subuh dah, kagak pada apal itu kalau subuh. Abang Hendrik. Kan subuh Jumat, sabihis sama hal ataka. Subuh Sabtu itu al-lail sama ad-duha. Minggunya atorik sama atin. Seninnya asames sama al-lail. Selasanya wal fajri sama la uksimu. Rebuknya waduha sama alam nasroh. Kamisnya itu lam yakunil sama wal adiyat. Kan kepada apal.
udah yang kita hafal aja. Cuma semuanya kita kerjakan seperti itu. Mau lagi rame-rame ya bacanya segitu, mau lagi sendiri ya bacanya segitu. Gitu Mang. Jarang dihafal itu. Kayak bangsanya Bang Hendrik baca Lamia Kunil keder mulu ntar. Khairul Bariyah. Apa? Ada yang dua itu, ada Syarrul Bariyah, ada Khairul Bariyah, terkeder mulu di situ. Itu memudahkan kita aja. Udah jelas itu. Itu kenapa disebutkan kenapa riya dan ujub ini merupakan hal yang sangat samar dan sangat halus. Karena munculnya riya itu kadang-kadang kita nggak sadar. Jam 2 lewat, terusin ini. Panjang lagi ya bahasannya. Wa amma syiddatul ghubni, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.